Dear My Diary, kali ini aku teringat tentang kisah dari temanku yang terjadi beberapa tahun lalu. Saat itu dia bercerita kepadaku sebuah kejadian yang sangat tidak biasa dan menyeramkan yang dialami sewaktu dia menemani ibunya yang sakit di sebuah rumah sakit paling tua di kota Cimahi. Mari kita sebut saja dia Andi. Singkat cerita, Ibu Andi harus dirawat di sebuah bangsal di rumah sakit itu. Andi dan dua orang adiknya bergantian berjaga di bangsal itu. Karena Andi harus bekerja di siang harinya, maka Andi kebagian jaga malam. Saat itu malam ke-1. Dia berjaga di samping ibunya waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dia keluar sejenak dan mencari tempat yang agak sepi dan jauh dari orang-orang untuk menyalakan sebatang rokok. Akhirnya dia menemukan tempat yang dia cari di bawah toren air di samping gedung yang terlihat sudah sangat tua. Ya, di rumah sakit ini memang penuh dengan gedung tua khas gaya arsitek Belanda. Di siang hari, rumah sakit ini sangatlah asri karena mempunyai ruangan terbuka hijau yang sangat luas. Tapi beda cerita ketika di malam hari. Suasana asri itu berubah menjadi kelam dan begitu sepi. Bangunan tua di rumah sakit itu juga menambah kesan horor bagi siapapun yang pernah mengunjungi rumah sakit ini. Orang Cimahi pastilah tahu bagaimana situasi di rumah sakit ini. Setelah Andi mencari tempat untuk duduk, dia mulai menyalakan rokoknya dan pikirannya jauh menerawang sambil melihat sekeliling. Di ujung pandangnya, dia melihat ada beberapa orang yang juga sedang merokok. Dia sedikit tenang, karena pikirnya dia tidak sendirian di tempat itu. Setelah rokoknya habis, dia kemudian bergegas kembali untuk memeriksa keadaan ibunya. Karena Andi tidak terlalu hafal jalan di rumah sakit itu, dia kemudian asal berjalan saja menyusuri jalan. Berharap dia menemukan tempat yang dia kenali atau paling tidak sampai di gerbang masuk. Karena kalau dari depan gerbang masuk, dia hafal jalan untuk ke bangsal ibunya. Kalau kalian berpikir, kok bisa lupa jalan di rumah sakit? Cobalah sesekali berkunjung ke rumah sakit ini. Pasti kalian akan merasakan hal yang sama. Bangunannya mirip semua dan membuat bingung para pengunjung. Bahkan para suster dan penjaga di dalamnya pun harus menggunakan sepeda atau otopet listrik untuk menjangkau semua sisi di rumah sakit ini. Dan benar saja, tidak berapa lama kemudian sampailah Andi di tempat yang dia kenali. Ya, gerbang masuk rumah sakit. Lalu dia langsung menuju bangsal tempat ibunya dirawat. Dia berhasil sampai kembali ke bangsal tempat ibunya dirawat dan kemudian menemukan ibunya sedang tidur di atas kasur. Dia sedikit mengantuk dan ikut tidur di alas yang sudah disiapkan untuknya beristirahat. Tidak ada hal aneh yang dia alami pada malam ke-1. Di pagi hari, adiknya datang untuk menggantikan giliran jaganya. Andi pun pulang dan bersiap untuk pergi bekerja. Malam pun telah tiba kembali. Andi langsung menuju rumah sakit sepulang dari tempat kerjanya. Badannya memang sudah sangat lelah, tapi dia tidak mau ibunya sendirian di rumah sakit. Sampailah dia di depan gerbang masuk dan segera menuju bangsal tempat ibunya dirawat. Di tengah jalan, dia berpapasan dengan perawat yang sedang mendorong seorang pasien yang dia kenal. Ya, itu ibunya Andi. Oh, mungkin ibunya mau dipindahkan ke ruangannya. Dia kemudian mengikuti perawat dan ibunya dari belakang sambil bertanya, "Mau dipindah ke ruangan mana ibu saya, Sus?" Suster itu hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa, hanya seperti memberi isyarat, "Ikut saja." Andi mengangguk dan mengikuti mereka tanpa berkata apa-apa lagi. Sebenarnya Andi sedikit bingung karena dia tidak melihat adiknya ada bersama mereka. Tapi mungkin adiknya sudah pulang atau akan mengikuti nanti dari belakang sambil membawa perlengkapan baju ganti ibunya. Ah, sudahlah,
Untung saya ketemu sama ibu di sini, pikirnya. Sampailah dia ke bangsal baru tempat ibunya akan dipindahkan. Sepanjang jalan, Andi sebenarnya merasa agak sedikit aneh karena dia mencium bau bunga melati dari tubuh suster yang kadang berubah menjadi agak sedikit amis. Tapi dia enggan untuk bicara karena takut menyinggung suster yang membawa ibunya itu. Setelah sampai di bangsal baru, Andi tidak tega untuk membangunkan ibunya karena ibunya terlihat sedang beristirahat dan lelap sekali dalam tidurnya. Andi hanya duduk di samping ibunya sambil melihat sekeliling ruangan yang luas tanpa ada satupun pasien lain di ruangan itu. Kemudian Andi mengeluarkan HP-nya untuk menelepon adiknya dan bertanya posisinya ada di mana. Tapi ternyata HP-nya mati karena memang semalaman dia lupa untuk mengisi baterai HP-nya. Kemudian Andi mencari colokan listrik di ruangan itu agar HP-nya dapat menyala kembali. Akhirnya Andi menemukan ada colokan listrik di bawah tempat tidur dekat meja kecil di sampingnya. Andi membungkuk mencoba meraih colokan itu. Tapi begitu Andi membungkuk, dia melihat banyak sekali debu di lantai di bawah tempat tidur ibunya itu. Seperti tidak pernah dibersihkan sama sekali. Dan dari bawah ranjang dia melihat keanehan lain. Dia tahu dan sadar bahwa tadi tidak ada satupun pasien lain di tempat ini. Tapi kini pandangannya terpaku ke salah satu sudut di ruangan itu. Ya, Andi melihat dari bawah ranjang. Kini ada pasien lain yang terlihat sedang duduk di tempat tidurnya, sedang menggoyang-goyangkan kakinya yang menggantung di bawah ranjang. Mungkin tadi salah lihat. Andi pun berhasil mencolokkan chargernya dan langsung menyalakan HP-nya. Beberapa saat kemudian HP-nya berhasil dinyalakan dan langsung begitu banyak pesan masuk ke WhatsApp-nya. Pesan itu dari adiknya yang berisi, "Pak Andi lagi di mana? Ade mau pulang dulu, ini ibu nanyain." Dia melihat jam di pesan itu menunjukkan itu pesan tadi sore. Dia langsung menelepon adiknya dan terdengar suara adiknya. Lagi di mana?" "Andi ini udah sama ibu." "Ade udah di rumah." Tapi jawaban adiknya membuat Andi bingung. "Sama ibu di mana? Ini Ade lagi sama ibu nungguin Andi dari tadi. Mau kesini nggak?" Andi kemudian terdiam sejenak karena sekarang Andi mendengar suara tertawa di ruangan itu. Lalu kemudian Andi berdiri dari jongkoknya. Dia tidak melihat adik ibunya di situ. Yang dia lihat justru pemandangan kosong. Di ruangan kosong penuh debu tanpa ada siapapun di situ. Terus, ini ruangan apa? Terus, tadi yang saya ikutin siapa? Andi yang kini panik langsung buru-buru lari dari tempat itu. Dia berhasil keluar dari bangsal kosong tadi. Sesampainya di luar, dia melihat toren air ini yang tidak asing. Ini kan tempat kemarin malam dia melamun dan merokok di situ. Berarti bangsal tadi adalah gedung tua yang dia perhatikan semalaman. Dan tepat di atas toren itu kan pasien tadi yang duduk di sudut bangsal itu. Dia melihat dengan tajam ke Andi sambil tersenyum seperti melambaikan tangannya.